Assalamualaikum. Malam ini, saya akan membawa kalian ke sebuah kisah yang sampai sekarang masih dibicarakan secara berbisik oleh warga. Kisah tentang tempat yang tampak biasa, tapi menyimpan kegelapan yang tidak pernah benar-benar pergi. Balik bangunan itu, ada perjanjian yang dibuat dengan sesuatu yang bukan manusia, makhluk besar, yang hanya muncul ketika bau darah dan ketakutan memanggilnya. Banyak orang hilang tanpa jejak. Banyak suara misterius terdengar setiap malam, tapi tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Karena siapapun yang mencoba, biasanya tidak kembali dalam keadaan utuh. Cerita ini bukan sekadar rumor. Ada saksi, ada korban, dan ada satu malam ketika perjanjian itu akhirnya pecah. Dan makhluk yang bersemayam di sana menunjukkan wujud aslinya. Jika kalian merasa ruangan kalian mulai dingin, atau tiba-tiba terdengar suara aneh saat cerita ini berjalan, itu hal biasa. Karena kisah yang kita buka malam ini bukan hanya cerita horor, tapi pintu menuju sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Jadi bersiaplah, apa yang akan kalian dengar bukan untuk mereka yang mudah goyah. Surya berdiri di depan pabrik tahunya yang luas, memandang gumpalan asap putih yang terus membumbung dari cerobong tinggi. Di desa kecil itu, pabrik tahu miliknya seperti makhluk hidup yang tidak pernah tidur. Api tungku seolah tak mengenal padam. Bahkan ketika fajar baru mengintip di balik perbukitan, para pekerja sudah berdatangan sejak jam 3 pagi. Dan sebagian lagi baru pulang ketika malam kembali turun. Tidak ada jam istirahat yang jelas, tetapi pekerja tinggal diam karena upah mereka memang lebih tinggi dari pabrik manapun di kabupaten tersebut. Sebagian warga memujinya, menyebut Surya sebagai contoh orang yang bangkit dari keterpurukan. Tetapi sebagian lainnya merasa ada yang janggal. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, pabrik itu tumbuh 5 kali lipat. Dari bangunan kecil berdinding papan yang dulu hampir roboh, kini menjadi gedung bata besar dengan beberapa unit penggilingan. Setumpuk karung kedelai setiap hari masuk, dan truk distribusi datang silih berganti. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa dijelaskan siapapun. Mengapa pabrik itu selalu terasa panas, bahkan ketika semua tungku dimatikan. Pak, ini sudah jam 2 malam, tapi tadi saya dengar suara seperti sesuatu yang nayoret di lantai. Tunggu, kata seorang pekerja senior, Wito, sambil mengelap keringat. Surya hanya tersenyum kecil. Mungkin tikus besar, karung kedelai banyak, wajar kalau ada. Tapi, Pak, suaranya panjang sekali. Bukan seperti langkah kaki, seperti desis Wito. Suaranya lebih rendah kali ini. Bahunya dan berlalu. Ia tidak ingin membahas hal-hal semacam itu. Semakin sedikit pekerja tahu, semakin aman semuanya. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar berani masuk ke ruang tungku jika tidak diperintah. Ruangan itu memang paling aneh. Suhu di dalamnya selalu panas, meski tungku padam. Lantai tanah liatnya seperti menyimpan bara, dan dindingnya terasa bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang hidup di baliknya. Rumor pun mulai menyebar. Ada yang bilang pabrik tahu itu punya penunggu, ada yang bilang Surya memakai jimat penglaris. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan hitam panjang bergerak di balik celah lantai dekat tungku, meski tidak ada bukti. Namun para pekerja yakin, suara desisan yang muncul setiap tengah malam bukan suara hewan biasa. Surya tahu benar apa yang mereka dengar. Ia sendiri pernah mendengarnya. Suara panjang, berat dan dalam, seolah berasal dari makhluk berukuran sangat. Desisan itu kadang diikuti getaran kecil di tanah. Namun Surya menutup rapat semua ketakutannya. Ia harus berpura-pura tidak mengetahui apapun. Karena jika ia mengakui suara itu, berarti ia juga harus mengakui sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih kelam. Setiap malam, setelah semua pekerja pulang, Surya berjalan menyusuri area pabrik seorang diri. Ia mengecek setiap sudut, memastikan tidak ada yang tertinggal atau masuk ke area larangan dekat tungku. Ketika ia sampai di sana, hawa panas langsung menyergap kulitnya. Lantai tanah terasa berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak di bawah permukaan. Disinilah sumber suara itu muncul. Di bawah lantai ini, sesuatu sedang tidur atau berdiam, menunggu. Suatu malam, ketika Surya hendak mematikan lampu pabrik, ia mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih keras dari biasanya. Sebuah desisan panjang yang membuat bulu tengkuknya berdiri.
Lantai bergetar pelan, dan udara seolah menjadi lebih berat. Sudah cukup, bisiknya pada dirinya sendiri. Jangan pikirkan. Ia memalingkan wajah, namun sudut matanya sempat menangkap bayangan bergerak di balik retakan lantai kecil dekat. Tungku. Bayangan memanjang yang tidak mungkin dimiliki manusia atau binatang kecil. Surya menutup matanya sejenak, menarik napas, lalu memutuskan untuk tidak melihat lagi. Beberapa kali pekerja menanyakan fenomena aneh ini. Ada pula warga yang bertanya, mengapa pabrik sering mengeluarkan bau amis pada malam hari? Surya selalu menjawab dengan alasan masuk akal. Mungkin kedelai busuk, mungkin pipa saluran tersumbat, mungkin udara lembab. Namun semuanya tahu alasan itu hanya penenang belaka. Anak-anak muda desa sering bertaruh keberanian dengan berjalan mendekati pagar pabrik lewat tengah malam. Mereka bersumpah melihat kilatan kuning dari dalam bangunan, seolah ada mata besar yang mengintip. Ada pula yang mendengar suara benda besar menggesek lantai. Namun pabrik tetap berjalan seperti biasa. Banyak uang berputar, banyak pekerja menggantungkan hidup pada tempat itu. Tak ada yang berani banner-banner mempertanyakan lebih jauh. Selama upah lancar, rasa takut bisa ditekan. Surya sendiri tidak pernah banner-banner tidur nyenyak sejak pabrik itu berkembang. Setiap malam ia dihantui pikiran bahwa segala sesuatu yang ia peroleh mungkin hanya sementara. Bahwa sesuatu di bawah lantai tungku itu bukan sekadar penunggu biasa. Bahwa suara desisan dan getaran itu bukan sekadar tanda keberadaan, melainkan peringatan. Dan entah mengapa beberapa malam terakhir, suara itu semakin sering terdengar. Seolah makhluk itu mulai gelisah, seolah ia sedang menunggu sesuatu. Atsai mengingatkan Surya tentang janji yang pernah dibuat di malam paling kelam dalam hidupnya. Janji yang kelak akan menagih harga yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa takut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Surya merasa bahwa udara di dalam pabrik bukan hanya panas, tetapi juga membawa aroma yang ia kenal. Aroma tanah basah bercampur anyir. Aroma yang mengingatkannya pada malam ketika ia pertama kali bertemu sosok yang mengubah hidupnya. Aroma yang mengingatkannya bahwa segala kesuksesan pabrik tahu itu tidak datang secara wajar. Aroma yang mengingatkannya bahwa sesuatu sedang bangkit dari bawah tanah. Anda bilang, hujan turun deras malam itu, malam yang tak pernah bisa Surya lupakan seumur hidupnya. Malam ketika semuanya berubah. Malam ketika ia mengambil langkah yang kelak mengikat hidupnya pada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kejam daripada sekadar perjanjian manusia. Pada masa itu Surya berada di titik terendah dalam hidupnya. Utang menumpuk, pabrik tahu kecil warisan ayahnya hampir ambruk, dan pembeli semakin sepi. Dalam 2 bulan terakhir, ia hanya mampu menggaji pekerja dengan meminta tunda setengah upah. Keluarganya hanya makan nasi dengan garam. Anaknya, Rani, menangis setiap kali melihat ibunya memotong lauk terakhir hanya untuk dibagikan kepada mereka. Di tengah keputusasaan itu pula, beberapa rentenir mulai mengancam. Ada yang datang membawa preman, ada yang memoki-moki sampai tetangga keluar rumah. Surya merasa harga dirinya remuk. Ia bekerja sejak subuh hingga tengah malam tidak pernah cukup. Bahkan sempat terpikir olehnya untuk menjual pabrik itu. Tetapi siapa yang mau membeli bangunan reot dengan mesin penggilingan yang berkarat? Pada malam itu, setelah bertengkar hebat dengan penagih hutang, Surya berjalan sendirian di bawah hujan. Ia tidak membawa payung. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya hingga terasa menggigil. Jalanan becek, lampu-lampu desa mati satu persatu karena badai petir. Namun langkahnya terus maju tanpa tujuan jelas. Ia berhenti di tepi hutan kecil yang berada tak jauh dari pabrik. Tempat itu biasanya gelap dan sunyi, hanya dihuni pepohonan besar yang akar-akarnya menjulur seperti tangan-tangan tua. Tetapi malam itu berbeda. Di bawah hempasan hujan, Surya melihat cahaya kecil berpendar dari celah pepohonan. Cahaya itu bukan lampu. Warnanya kekuningan, seperti bara api yang disembunyikan di balik kabut. Surya terpaku sejenak, ingin berbalik. Namun suara lirih memanggil namanya, Surya. Napasnya tercekat. Tak ada orang lain di sekitar. Namun suara itu jelas, tua, serak, dan seolah berasal dari dalam tanah. Hujan yang deras bahkan tak mampu menenggelamkan suaranya. Siapa itu? Surya berteriak, meski getaran takut menguasai suaranya. Masuklah, kau mencari jalan keluar bukan? Seolah tubuhnya digerakkan sesuatu, Surya melangkah, masuk ke hutan.
Cahaya kekuningan itu semakin kuat. Di tengah genangan air dan lumpur, berdiri seorang kakek tua berjubah gelap. Wajahnya tertutup sebagian oleh caping lebar. Di tangan kirinya menggantung sebuah tongkat bambu yang dikelilingi ukiran aneh seperti sisik. Kakek itu tersenyum samar. Kau datang tepat waktu. Surya menelan ludah. Siapa? Siapa kakek? Aku Mbah Anggoro, jawabnya tenang. Orang terakhir yang bisa menolongmu. Surya hampir tertawa getir. Menolong apa Mbah? Habret, saya hampir bangkrut. Hutang saya menumpuk. Kalau Mbah ingin menolong, harusnya datang bertahun-tahun lalu. Mbah Anggoro mengangkat tongkatnya ke arah Surya. Anakmu lapar, istrimu menangis diam-diam. Kau bekerja keras tanpa hasil. Dunia tidak adil pada orang baik, tetapi ada jalan lain. Surya membeku. Kata-kata itu tepat seperti isi hatinya. Ada sesuatu yang bisa membuat pabrikmu kembali hidup. Lanjut Mbah Anggoro. Bahkan lebih besar dari sebelumnya, asal kau berani membayar harganya. Surya tidak langsung percaya, tetapi ada sesuatu dari sorot mata Mbah Anggoro yang membuatnya tidak bisa pergi. Sorot mata itu bukan mata manusia tua biasa, terdapat kilatan kuning di dalamnya. Apa maksud Mbah? Jalan apa? Jalan yang ditempuh leluhur, jalan pesugihan naga. Surya mengernyit. Naga? Naga apa? Itu hanya mitos. Segala yang kau sebut mitos, awalnya adalah perjanjian, jawab Mbah Anggoro lirih. Di bawah tanah ini, jauh di kedalaman, ada seekor naga tua. Penjaga tanah, penjaga kekayaan, penjaga resource. Jika ia diberi makan, maka ia akan membuka pintu kemakmuran untukmu. Diberi makan? Surya bertanya. Meski ia mulai merasa jawaban itu bukan sesuatu yang ingin ia dengar, Mbah Anggoro mendekat. Suaranya turun menjadi bisikan. Dingin, ular naga tidak makan sembarangan. Ia makan yang memiliki nyawa. Surya mundur selangkah. Tidak, Mbah, saya tidak. Kau ingin mempertahankan pabrikmu atau tidak? Kau ingin anak dan istrimu bisa makan atau tidak? Kau ingin orang-orang berhenti memandangmu sebagai pecundang atau tidak? Hujan semakin deras, petir menyambar, menerangi wajah Mbah Anggoro yang kini terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Sorot matanya menyala kuning. Surya merasa seluruh dunia seolah berhenti. Kata-kata itu menusuk batinnya. Mbah tidak meminta apa-apa. Lanjutnya. Yang ingin makan bukan aku. Kau hanya perlu membuka jalannya. Sisanya akan ia urus sendiri. Berapa? Berapa yang harus diberikan? Setiap 2 bulan sekali. Jawab Mbah Anggoro pelan. 1 nyawa, tidak lebih tidak kurang. Bila kau telat, naga akan mencari sendiri. Surya menutup wajahnya. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin menolak Ea Injin lari. Tetapi ketika teringat wajah Rani yang kurus, istrinya yang sudah berhari-hari menahan lapar, dan ancaman rentenir, hatinya serasa ditusuk. Kau hanya perlu mengatakan ya, kata Mbah Anggoro, dan pabrikmu akan bangkit esok hari. Hujan berhenti tiba-tiba, seperti ada yang menahan langit. Di antara sunyi itu, Surya merasakan tanah bergetar pelan di bawah kakinya. Getaran panjang, seperti sesuatu yang sangat besar, sedang bergerak jauh di dalam bumi. Ketika ia mendongak, Mbah Anggoro tidak lagi tampak seperti manusia rapuh. Tubeni berdiri lebih tegap, bayangannya memanjang seperti ular. Pilih, Surya. Malam ini, sekarang. Surya menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia menunduk, merasakan seluruh hidupnya berada di ujung keputusan. Dan dalam keputusasaan, ia akhirnya berkata, ya. Saat kata itu keluar, tanah di bawahnya bergemuruh, dan suara desisan panjang terdengar, suara yang sama seperti yang kelak akan menghantui setiap malamnya. Sejak detik itu, Surya tidak lagi berjalan di dunia sebagai orang biasa. Dalam perjanjian yang tak bisa dipatahkan, perjanjian yang akan menuntut darah setiap 2 bulan sekali, perjanjian dengan sesuatu yang menunggu dalam kegelapan tanah. Ketika Surya menerima perjanjian itu, ia mengira prosesnya akan berlangsung seperti ritual-ritual mistik pada cerita orang tua. Sesaji, mantra, bau kemenyan, atau suara gamelan gaib. Tetapi malam ketika perjanjian itu benar-benar mulai bekerja, semuanya justru terjadi begitu sunyi, begitu tiba-tiba, dan begitu nyata hingga membuatnya hampir kehilangan akal. Esok paginya, setelah bertemu Mbah Anggoro, Surya kembali ke pabrik dengan tubuh kuyup dan hati porak-poranda. Hujan reda, tetapi udara tetap lembab
dan menusuk tulang. Para pekerja belum datang. Hanya suara gemericik air yang menetes dari atap seng. Ia membuka pintu pabrik perlahan, berharap semua hanya mimpi buruk dan ia bisa melanjutkan hidup seperti biasa. Namun saat ia masuk, Surya segera tahu ada sesuatu yang berubah. Ruangan pabrik terasa berbeda. Lebih panas, lebih sunyi. Udara seperti menahan napas. Dan dari arah tungku pembakaran tungku besar yang biasanya menjadi pusat kerja para pegawai tercium aroma tanah basah yang aneh, bercampur dengan bau amis logam. Seolah-olah seseorang telah mengaduk lumpur yang mengandung darah. Ia menelan ludah dan melangkah mendekat. Tanah di bawah kakinya terasa hangat, bukan hangat biasa, tapi hangat seperti tubuh makhluk hidup. Semakin dekat, hawa panas semakin kuat. Ketika sampai di ambang pintu tungku, Surya merasakan getaran halus dari lantai tanah liat, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ini mulai bekerja, gumamnya sendiri. Tangan bergetar. Ia tidak tahu apakah harus senang atau takut, tetapi sebelum ia sempat berpikir panjang, suara itu terdengar pelan, panjang, dan bergetar. Shot. Desisan yang tidak mungkin berasal dari hewan biasa. Terlalu dalam, terlalu berat, terlalu besar. Tanah berdenyut sekali, keras, hingga debu di langit-langit luruh. Surya mundur spontan. Matanya terpaku pada tungku besar tempat suara itu berasal. Retakan tipis di bagian lantai dekat tungku mengembang perlahan, seperti mulut yang membuka. Dari sana keluar embusan udara hangat, bercampur dengan bau amis yang makin pekat. Lalu muncul sebuah sisik mengkilap sebesar telapak tangan Surya. Warnanya hitam kehijauan, basah seperti baru keluar dari dalam lumpur. Sisik itu bergerak, dan saat bergerak, lantai bergetar. Sang naga Surya berbisik, nyaris tanpa suara. Retakan itu semakin besar, dan dari dalam gelap tanah, sesuatu yang sangat panjang meluncur keluar. Surya terpaku, tidak mampu bergerak. Matanya membelalak melihat kepala ular raksasa sebesar drum air muncul perlahan. Tubuhnya berlapis sisik tebal yang mengilap seperti permukaan batu basah. Di atas kepala ular itu, tepat di antara dua mata, terdapat dua tonjolan keras, seperti bakal tanduk. Namun yang membuat Surya hampir jatuh terduduk adalah matanya. Mata itu berwarna kuning menyala, sama persis seperti sorot mata Mbah Anggoro malam sebelumnya. Mata itu bukan hanya melihat, mata itu menyelidiki, menembus, menuntut. Surya merasakan dadanya sesak, seluruh tubuhnya bergetar. Ular naga itu membuka mulutnya perlahan. Dari celah giginya yang panjang dan melengkung, keluar suara berdesis pelan, tetapi jelas sekali bukan suara ancaman. Lebih seperti sapaan atau pengakuan. Saha'a, Ria'a. Suara itu terdengar seperti namanya. Jadi ini makhluknya. Surya bergumam gemetar. Ini yang akan menghidupi pabrikku. Naga itu melingkarkan sebagian tubuhnya di dalam tungku. Sisanya masih berada di bawah tanah. Setiap gesekan tubuhnya dengan lantai mengeluarkan suara berat seperti batu yang digeser, membuat pabrik bergetar pelan. Panas dari nafasnya membuat udara seperti berombak. Apakah kau lapar? Surya bertanya tanpa sadar. Naga itu menggeser kepalanya ke arah Surya. Tidak menyerang, tidak menghampiri, hanya menatap. Tetapi tatapan itu seperti peringatan bahwa makhluk tersebut memahami perjanjian jauh lebih baik daripada dirinya. Ketika Surya menatap mata itu, ingatannya melayang kembali pada kata-kata Mbah Anggoro. Ia hanya butuh satu hal, nyawa. 2 bulan sekali, Surya mundur perlahan, dada sesak. Ia belum siap melakukan apapun terkait tumbal. Ia bahkan belum siap memahami wujud makhluk ini. Tetapi ia sadar satu hal, naga ini sudah bangun. Dan ketika ia bangun, perjanjian sudah berjalan, tidak ada jalan kembali. Pada siang hari, para pekerja mulai datang. Mereka terkejut melihat pabrik tampak seperti baru mengalami gempa kecil. Tanah retak di dekat tungku, debu berjatuhan, dan hawa panas lebih parah dari biasanya. Pak Surya, tadi malam ada apa? Kayak ada yang mengguncang bangunan, tanya seorang pekerja bernama Rendra. Tanahnya kayak hidup, Pak, tambah yang lain. Surya terdiam sejenak. Jika ia mengaku, mereka pasti lari terbirit-birit. Maka ia berkata cepat, mungkin ada pipa yang meledak atau fondasi mulai longgar. Walau tidak meyakinkan,
pekerja tidak menuntut lebih. Mereka terbiasa menerima kata-kata Surya, apalagi selama gaji lancar. Namun itu bukan akhir keganjilan. Hari itu, ketika proses pembuatan tahu dimulai, kejadian aneh terjadi. Penggilingan berjalan lebih cepat daripada biasanya, seolah ada tenaga tambahan yang mendorong mekanisme mesin. Air panas untuk merebus tahu mendidih jauh lebih cepat. Tahu yang jadi pun lebih lembut dan harum dibanding biasanya. "Wah, Pak Surya, ini hasilnya luar biasa," seru salah satu pekerja. Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap tungku. Ia tahu sumber perubahan itu bukan mesin, bukan pekerja, bukan cuaca. Makhluk itu bekerja, makhluk itu mendukung, tetapi makhluk itu juga menagih. Siang itu, di tengah hiruk-pikuk pekerja yang senang dengan hasil produksi, Surya mendengar suara itu lagi pelan, panjang, lembut, seperti mengingatkan. Shush! Dari balik lantai tungku, getaran halus muncul. Hanya Surya yang merasakan, tetapi cukup untuk membuat bulu romanya berdiri. Naga itu tidak tidur lagi. Dan di kedalaman pikirannya, Surya tahu dengan pasti bahwa 2 bulan ke depan akan menjadi awal penderitaan yang jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Karena makhluk sebesar itu tidak akan pernah puas hanya dengan 1 nyawa. Dan ia tidak akan pernah berhenti selama perjanjian masih berjalan. 2 bulan berlalu lebih cepat dari yang Surya bayangkan. Sejak kemunculan naga itu di ruang tungku, kehidupan pabrik tahu berubah drastis. Produksi meningkat 2 kali lipat, pesanan datang dari kota lain, dan uang mengalir deras seperti aliran air panas di bak perebusan. Para pekerja senang, pelanggan memuji kualitas tahu yang semakin lembut dan harum, dan warga desa mulai bertanya-tanya bagaimana pabrik reot itu bisa kembali berjaya begitu cepat. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terus menggerogoti hati Surya. Tanggal yang semakin mendekat, hari ketika tumbal pertama harus diberikan. Ia mencoba mengalihkan perhatian, bekerja lebih sibuk dari biasanya, menghabiskan waktu lebih lama di kantor kecilnya, menumpuk kertas pesanan, dan mengecek mesin berulang-ulang. Namun setiap malam, ketika ia pulang dan melewati ruang tungku yang gelap, suara itu memanggilnya. Sesya, desis panjang, yang seolah mengingatkan, menuntut. 3 hari sebelum hari itu tiba, kegelisahan naga mulai terasa. Ruang tungku makin panas, retakan lantai bertambah lebar. Sisik hitam yang sempat muncul 2 bulan lalu kini tampak lebih sering, bergerak pelan di balik tanah seolah makhluk itu sedang gelisah. "Dia lapar," gumam Surya dengan suara gemetar. Ia mulai sulit tidur. Setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk. Suara desis memenuhi kepalanya. Lantai rumahnya mereka, dan dari celah itu muncul mata kuning naga yang mendesak, menuntut, meminta bagian yang sama sekali tidak ingin diberikan Surya. Namun, waktu tidak peduli dengan ketakutan seseorang, dan tibalah malam ketika tumbal pertama harus diberikan. Pada hari itu, seorang pekerja baru bernama Bagas mulai bekerja. Ia adalah pemuda dari desa seberang, tinggi, kurus, dan berwajah polos. Ia datang karena mendengar pabrik Surya butuh banyak tenaga tambahan. Gaji yang ditawarkan juga jauh lebih besar dari tempat lain. "Terima kasih sudah merekrut saya, Pak," kata Bagas sambil menunduk hormat. "Saya akan bekerja keras." Surya tersenyum kaku. "Ya, lakukan pekerjaanmu dengan baik." Namun senyum itu hilang segera setelah Bagas pergi. Jan Chang terasa seperti dicekik. Ia tidak pernah berniat memilih siapapun. Ia tidak pernah ingin menjadi pembunuh, tapi perjanjian sudah dilakukan. Naga itu menunggu. Jika ia tidak memberi tumbal malam itu juga, Surya tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Siang itu, ia memperhatikan Bagas dari kejauhan. Pemuda itu bekerja rajin, tampak bersemangat belajar mengaduk kedelai dan mengangkat cetakan tahu. Para pekerja lain suka padanya karena sifatnya yang ramah. Surya merasa dadanya makin sesak. Semakin ia melihat Bagas bekerja, semakin ia merasa seperti penjahat. Namun ketika sore menjelang, desisan itu terdengar lagi. Shasha, desis panjang itu mengalir dari lantai tungku, seperti suara napas makhluk raksasa yang menahan lapar terlalu lama. Tanah bergetar, khayalan bergoyang. Para pekerja mulai ketakutan. "Pak, apa pabriknya gempa kecil lagi?" tanya seorang pekerja. Surya hanya mengangguk, namun wajahnya pucat. Ia tahu itu bukan gempa, itu peringatan.
Pukul 1 dini hari. Pabrik sudah sepi. Para pekerja pulang. Hanya tersisa Surya yang duduk di kursi kayu dekat tungku, menatap retakan pada lantai. Bagas juga masih di sana, karena ia kebagian jadwal shift lembur hari pertama. "Pak Surya," kata Bagas sambil merapikan tumpukan kedelai. "Kalau ini selesai, saya langsung pulang ya Pak." Suara Bagas membuat hati Surya berdenyut nyeri. Ia hampir saja memanggil pemuda itu, memberitahunya bahwa pabrik tidak aman malam ini, memberitahunya untuk lari sejauh mungkin dari tempat ini. Namun sebelum kota-kota itu bahkan sempat terlintas penuh, retakan pada lantai berdenyut keras. Dum, Bagas terlonjak kaget. "Apa itu Pak?" Lantai berguncang lagi. Udara panas menyembur keluar dari celah retakan, dan sebelum Bagas sempat bergerak, sebuah kepala hitam besar muncul dari lantai. Ular naga itu bangkit, dengan tubuh menggeliat dan sisik berkilat. Makhluk itu muncul dari dalam tanah, seperti ombak gelap yang menerjang. Matanya menyala kuning, menatap Bagas dan Surya sekaligus. Bagas mundur ketakutan, terjatuh. "Ah, apa itu Pak? Pak Surya, tolong!" Surya berdiri kaku. Mulutnya terbuka namun tak mampu mengeluarkan suara. Ia hanya bisa menatap makhluk yang bangkit itu, makhluk yang ia bangunkan 2 bulan lalu. Naga itu menatapnya seolah berkata, "Kau berjanji." Dan sebelum Bagas sempat bangkit, tubuh naga itu melesat dengan kecepatan tak terbayangkan. Lilitan besar seperti batang pohon melingkari tubuh pemuda itu. Bagas menjerit, jeritan yang menggema di seluruh pabrik. Namun tangan dan kakinya tak berdaya. Dalam hitungan detik, lilitan itu menekan tulung-tulungnya hingga terdengar suara patahan. "Pak Surya, tolong!" Suara Bagas terputus ketika naga itu menarik tubuhnya masuk ke dalam retakan lantai yang menganga. Dalam sekejap, semuanya hilang. Jeritan lenyap, suara patahan berhenti. Hanya tersisa getaran halus dan desis puas yang panjang. Sash, retakan kembali menutup pelan, seperti tanah yang menelan rahasia. Surya jatuh berlutut, matanya berkaca-kaca. Ia ingin memuntahkan semuanya, takut, penyesalan, kebencian terhadap dirinya sendiri. Tapi yang keluar hanya satu kalimat, bergetar dan hampir tak terdengar. "Aku membunuhnya." Namun pabrik yang gelap itu seakan menjawab dengan keheningan dingin. Hanya suara napas hangat dari bawah tanah yang tersisa, bergetar pelan seperti makhluk besar sedang tidur dengan perut kenyang. Dan malam itu, Surya menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada tumbal pertama. Naga itu tidak hanya lapar, ia menikmati tumbalnya. Dan 2 bulan mendatang, ia akan meminta lagi. Telah 2 bulan sejak kejadian itu, pabrik tahu milik Surya berubah menjadi tempat yang jauh berbeda dari sebelumnya. Asap tungku selalu mengepul, tetapi kini disertai aroma ganjil yang tak bisa dijelaskan, seperti campuran kedelai hangus dan bau tanah basah yang terlalu pekat. Para pekerja mulai bicara pelen-pelen tentang suara-suara aneh, tentang desisan samar di sela dentingan peralatan, tentang getaran kecil di lantai yang muncul entah dari mana. Namun tak satu pun dari mereka berani menanyakan lebih jauh. Pabrik itu memberi mereka pekerjaan, dan Surya, bagaimanapun, selalu tampak baik hati. Surya sendiri justru hidup dalam ketakutan. Ia tak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu melihat kilasan sisik hitam licin naga itu, mata kekuningan yang seakan menembus pikirannya, dan kilatan lidah bercabang yang terasa seperti ancaman tak berkesudahan. Ia tahu waktu tumbal kedua semakin dekat. Perjanjian Mbah Anggoro atau sosok yang menyerupainya masih bergema jelas di kepala. Setiap 2 bulan sekali, tidak lebih, tidak kurang. Menjelang akhir bulan kedua, tanda-tandanya mulai muncul. Pada suatu malam, pabrik tiba-tiba bergetar pelan selama beberapa detik. Para pekerja terbangun dari tenda istirahat mereka, mengira mungkin ada truk besar lewat. Namun Surya tahu itu bukan getaran biasa. Itu adalah panggilan, peringatan, pengingat bahwa sang naga menuntut haknya. Getaran itu bukan berasal dari tanah semata, melainkan dari perut bumi, dari kedalaman tempat makhluk itu bersemayam. Keesokan harinya, kualitas tahu mendadak berubah. Tahu-tahu yang baru diangkat dari cetakan terasa lebih lembut dari biasanya, seolah mengandung cairan aneh yang tak terlihat, namun pelanggan justru menyukainya. Pesanan berdatangan 2 kali lipat. Para pedagang berebut mengambil jatah,
sementara Surya hanya memandangi hasil produksinya dengan perasaan perut mengerut. Setiap kali keberuntungan datang terlalu banyak, ia tahu ada harga yang harus dibayar. Menjelang tengah malam, aroma amis mulai keluar dari arah tungku. Bukan aroma kedelai, bukan bau pembakaran, tetapi bau darah. Surya menelan ludah, berdiri terpaku di depan pintu ruangan itu. Lambat-lambat, terdengar desisan panjang, seperti napas berat dari hewan besar yang sedang menang. Seolah naga itu berdiri tepat di balik tembok, melingkar dan mengamati dengan sabar siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Surya memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Setiap detik terasa seperti pukulan ke dadanya. Ia tidak ingin melakukan ini lagi. Namun jika ia tak memberikan tumbal, naga itu akan menyerang siapa saja yang dekat termasuk keluarganya. Ia sudah melihat sendiri bagaimana naga itu mengintai Rani 2 minggu lalu. Mata kuning itu yang memandang dari balik celah tungku yang retak masih menghantuinya sampai sekarang. Dalam kepanikannya, Surya mulai mencari siapa yang bisa dijadikan korban. Ia membenci dirinya sendiri karena bahkan memikirkan hal itu. Namun sisi lain dari dirinya, sisi yang telah terikat perjanjian, mulai bekerja sendiri. Ia memperhatikan para pekerja satu persatu. Ia mencari yang paling jarang bersosialisasi, yang tak punya keluarga dekat, yang kehilangannya tidak akan memancing keributan besar. Keputusan yang sangat kejam, namun itulah yang membuatnya bertahan sejauh ini. Sasarannya akhirnya jatuh kepada seorang pria pendiam bernama Dharma. Ia bekerja sejak 2 minggu lalu, tidak banyak bicara, dan tampak seperti orang yang lari dari masalah. Surya memanggilnya malam itu dengan alasan memeriksa tungku yang katanya bermasalah. Dharma menurut saja, tak tahu bahwa napas Surya mulai gemetar. Saat mereka masuk ke ruangan tungku, hawa panas di dalam terasa tidak wajar. Bukan panas api, melainkan panas lembab seperti berada di dalam perut makhluk hidup. Lantai sedikit bergetar, dinding seperti mengeluarkan bunyi lirih. Dharma mulai merasa takut. "Pak, ini kenapa panas sekali ya?" tanya Dharma sambil menyeka keringat. Surya tak menjawab. Ia ingin bicara, ingin membatalkan, ingin berteriak, tetapi tenggorokannya seolah disumpal sesuatu. Suara desisan tiba-tiba terdengar, kali ini lebih jelas. Dharma menatap ke arah celah tungku, matanya membesar. "Pak, itu apa?" Sebelum Surya sempat menariknya, lantai tepat di depan Dharma terbelah sedikit. Dari celah itu keluar sepasang mata kuning yang menyala. Seperti sisik hitam licin muncul perlahan, disusul kepala naga sebesar pintu rumah. Nafasnya berat, membawa bau amis bercampur belerang. Dharma berteriak histeris. Naga itu melesat cepat, melilit tubuh Dharma sebelum ia sempat berlari. Pria itu meronta, berteriak meminta tolong. Namun lilitan naga makin kuat. Surya menutup telinga, tak sanggup mendengarnya. Dalam hitungan detik, tubuh Dharma ditarik masuk ke dalam celah tanah yang membesar. Lantai menutup kembali setelah itu, menyisakan ruangan yang tiba-tiba tenang. Hanya ada desisan kecil sebagai ucapan puas sang naga. Surya jatuh terduduk. Gemetar hebat. Ia tahu 2 bulan lagi semua ini akan terulang. Tumbal berikutnya akan kembali dibutuhkan. Ia sudah terjebak dalam lingkaran yang tak bisa dihentikan, dan setiap keberhasilan pabriknya hanya membuat rantai itu semakin kuat. Di atas sana, di luar ruangan tungku, para pekerja tertidur pulas, tanpa mengetahui bahwa satu dari mereka sudah lenyap. Sementara jauh di bawah tanah, naga raksasa itu melingkar dengan tenang, menunggu waktu berikutnya untuk bangkit dan menagihannya. Anda bilang, 2 minggu setelah tumbal kedua, Surya mulai merasakan perubahan yang tidak bisa ia abaikan. Bukan hanya pada pabriknya, tetapi pada rumahnya sendiri. Udara di rumah sering berubah dingin tiba-tiba, seperti ada angin yang merayap tanpa sumber. Lampu-lampu berkedip sesekali, bahkan ketika listrik sedang stabil. Dan di beberapa malam tertentu, terdengar suara gesekan halus dari bawah lantai kayu, seolah ada sesuatu yang bergerak jauh di dasar tanah. Surya mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek samping dari rasa takutnya. Tapi kejadian itu semakin sering, semakin dekat, dan semakin jelas berasal dari arah yang sama, bawah rumahnya. Tepatnya di area dapur belakang yang lantainya langsung bersentuhan dengan tanah. Setiap kali ia melewati tempat itu, ia merasa seperti sedang diawasi. Rani, putrinya yang masih berusia 9 tahun, menjadi orang pertama yang benar-benar menyadari
adanya sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam, saat semua sudah tidur, Rani memanggil Surya dengan suara gemetar. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Ayah, tadi aku lihat mata," bisiknya lirih. Surya terperanjat. Mata? Apa maksudmu?" "Di dekat tungku masak. Di bawah," jawab Rani. "Ada 2 mata besar, warna kuning. Mereka lihat aku lama sekali." Surya langsung merasakan darahnya bergeming, seolah mengalir mundur. Ia segera memeriksa dapur, tetapi tentu saja tidak menemukan apa-apa. Namun ketika ia menyentuh lantai tanah itu, ia merasakan sesuatu yang membuat hatinya hancur. Lantai itu hangat, lebih hangat dari seharusnya. Hangat seperti napas makhluk hidup. Rani mulai sering terbangun di malam hari. Ia mengigau, menyebut ular besar dan mata kuning berulang kali. Tubuhnya demam, namun dokter mengatakan tidak ada yang salah secara medis. Obat penurun panas bekerja hanya sesaat sebelum panasnya naik lagi secara misterius. Seolah tubuh anak itu sedang diselimuti sesuatu yang bukan berasal dari penyakit biasa. Istri Surya, Widi, mulai curiga ada yang dirahasiakan. Ia bertanya-tanya, kenapa Surya selalu pulang larut malam? Mengapa ia sering terpaku memandang ke arah lantai dapur? Dan mengapa ia selalu tampak ketakutan setiap kali getaran kecil muncul dari bawah tanah? Widi tahu suaminya menyimpan sesuatu yang besar, namun ia tidak tahu bagaimana cara memaksanya bicara. Suatu malam, ketika Surya sedang berada di ruang tengah, terdengar suara gedebuk keras dari dapur. Seperti ada sesuatu yang menghantam dinding. Rani menjerit dari kamar, membuat Surya dan Widi berlari ke arah suara. Ketika mereka sampai di dapur, mereka mendapati sesuatu yang membuat dada Surya nyaris berhenti berdenyut. Di lantai tanah dapur itu muncul sebuah retakan kecil memanjang, seperti bekas cakar atau goresan dari makhluk besar yang mencoba naik ke hemik. Dari retakan itu keluar hawa panas, lembab yang sangat familiar. Hawa yang sama dengan ruangan tungku di pabrik. Hawa yang berasal dari naga itu. Widi menutup mulutnya, menahan napas. "Surya, apa ini?" Surya tak bisa menjawab. Lidahnya terasa kaku. Pikirannya lumpuh oleh rasa bersalah. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah peringatan. Naga itu ingin menunjukkan bahwa dia bisa datang kapan saja. Bukan hanya di pabrik, tetapi juga ke rumahnya. Dan lebih buruk lagi, naga itu ingin menunjukkan bahwa tumbal berikutnya dapat saja berasal dari keluarganya. Keadaan semakin mencekam ketika Rani kembali berbicara, hal yang membuat bulu kuduk Surya berdiri. Suatu sore, saat sedang memeluk boneka kesayangannya, Rani berkata dengan nada datar, "Ayah, ular besar itu bilang dia mau datang lagi. Dia lapar." Surya merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Itu adalah kata-kata yang tidak mungkin diketahui anak 9 tahun. Namun ia mengucapkannya seolah sedang menyampaikan pesan biasa. Ketika malam tiba, keadaan semakin buruk. Lampu rumah padam tiba-tiba. Meskipun rumah tetangga masih terang, Widi panik dan bergegas mengambil lilin. Namun sebelum ia sempat menyalakannya, terdengar suara gesekan panjang dari bawah tanah lebih keras dari sebelumnya, seperti tubuh raksasa yang melata mengitari pondasi rumah. Desisan berat itu terdengar sangat dekat, terlalu dekat. Widi berteriak kecil dan bersembunyi di balik Surya. Rani menangis ketakutan. Surya hanya bisa berdiri terpaku, tak berani bergerak. Nafas panas dari celah lantai dapur kembali muncul. Kali ini jauh lebih kuat, seolah makhluk itu sedang mengendus udara rumah mereka. Kemudian, suara itu berhenti. Sejenak rumah menjadi sunyi mencekam. Setelah beberapa menit, lampu menyala kembali. Dengan sendirinya, getaran berhenti. Namun Surya tahu, itu bukan akhir. Itu hanya jeda, peringatan halus dari naga bahwa ia mengawasi, dan bahwa perjanjian tidak boleh dilanggar. Malam itu, Surya duduk di tepi ranjang sambil memegangi kepala. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu benar bahwa siklus tumbal berikutnya semakin dekat. Ia juga tahu bahwa jika ia terlambat sedikit saja, naga itu tidak akan ragu mengambil apapun yang dekat Termesokroni. Untuk pertama kalinya sejak membuat perjanjian itu, Surya mulai mempertimbangkan sesuatu yang dulu tidak pernah ia berani pikirkan, mencari cara untuk memutus perjanjian. Namun ia tidak tahu bagaimana melakukannya. Dan waktu terus berjalan, naga itu semakin dekat, semakin lapar, dan semakin berani menampakkan dirinya. Sejak gangguan di rumahnya semakin sering terjadi,
Surya merasa hidupnya berputar semakin cepat menuju jurang yang tidak terlihat. Setiap malam, ia tidak tidur. Hanya duduk di ruang tamu dengan lampu kecil menyala, memandang lantai tanah yang terasa semakin sering bergetar halus. Rani mulai takut tidur sendirian, dan Widi tidak lagi mempercayai kota-kota Surya. Rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi tempat penuh kecemasan yang seakan diawasi oleh sesuatu yang diam namun berbahaya. Dalam keputusasaan, Surya mencoba mencari cara menghindari tumbal berikutnya. Ia menggali buku-buku lama peninggalan ayahnya, mencari penjelasan tentang pesugihan, namun semuanya hanya membahas hal-hal samar tanpa menyebut naga. Ia mencari dukun-dukun lain, tapi mereka menolak berbicara begitu ia menyebut kata naga, penjaga tanah. Bahkan, salah satu dukun langsung mengusirnya sambil menutup pintu rapat-rapat. Jangan pernah sebut itu lagi. Itu bukan jin, bukan makhluk halus. Itu makhluk tua yang tak boleh ditantang manusia, ucap dukun itu sebelum menutup pintu. Kata-kata itu membuat Surya semakin gentar. Ia pun memutuskan satu hal yang sejak awal ia tak berani lakukan. Mencari Mbah Anggoro, orang yang pertama kali memperkenalkannya pada perjanjian terkutuk ini. Ia pergi ke desa tempat pertama kali bertemu sosok tua itu, di tepi hutan yang jarang dilalui orang. Desa itu sangat sepi, sebagian besar rumahnya tua dan ditinggalkan. Ketika Surya bertanya kepada warga yang tersisa tentang Mbah Anggoro, mereka awalnya mengerutkan dahi, saling menatap, kemudian memberikan jawaban yang membuat Surya merinding. Mbah Anggoro sudah meninggal. Hampir 20 tahun yang lalu, Surya tersentak. Tidak mungkin. Saya bertemu dia 2 bulan lalu. Ia masih hidup, duduk di pinggir hutan. Orang-orang desa itu menatapnya dengan ketakutan. Bukan karena marah, tetapi seolah mereka mendengar sesuatu yang seharusnya tak boleh disebutkan. Salah satu dari mereka, seorang bapak tua yang terlihat paling berani, mendekat dan berkata lirih, "Kalau kau benar melihatnya, berarti itu bukan manusia." Surya menelan ludah, suaranya hilang. Bapak itu melanjutkan, "Dulu, desa ini punya penjaga, makhluk tua bumi. Orang-orang menyebutnya Nogogeni, naga tanah yang tinggal di perut bumi. Konon, ia memberikan kekayaan kepada manusia dengan syarat tumbal darah. Dan Mbah Anggoro adalah orang terakhir yang membuat perjanjian dengannya." Napas Surya tercekat. Setelah Mbah Anggoro meninggal, lanjut bapak itu, naga itu kehilangan perantara manusianya. Dan siapapun yang nekat memanggilnya akan melihat sosok Mbah Anggoro muncul kembali. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai bagian dari naga itu. Bayangannya, citra dirinya ketika masih hidup, dunia Surya seakan runtuh. Sosok yang ia ajak bicara, sosok yang menawarkan perjanjian itu ternyata bukan manusia, bukan arwah, tetapi bayangan naga itu sendiri. Sebuah jelmaan, umpan, perantara antara dunia manusia dan dunia bawah tanah. Surya merasa dunianya berputar. Ia memaksakan diri untuk bertanya, "Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya?" Bapak tua itu terdiam, menatap Surya dengan tatapan kasihan. Tidak ada yang bisa menghentikan naga tanah selain tumbal terakhir. "Siapa tumbal terakhir?" tanya Surya, meski ia takut mendengar jawabannya. "Orang yang membuat perjanjian. Tidak ada pengecualian. Jika kau membuat perjanjian itu, kau harus membayarnya. Jika tidak, naga itu akan mengambil apapun yang paling dekat denganmu, termasuk kalau." Kata-kata itu menghantam batin Surya bagaikan palu besi. Ia kehilangan kekuatan untuk berdiri. Lututnya goyah, tubuhnya terasa dingin, meskipun udara siang terik. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk menyelamatkan pabrik, rumah, atau dirinya sendiri tanpa korban. Akhir korban yang ternyata adalah dirinya sendiri. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Surya merasakan perutnya mual dan pikirannya kacau. Ia menyadari bahwa sejak awal semua sudah direncanakan. Naga itu menunjukkan diri sebagai Mbah Anggoro untuk menariknya ke dalam perjanjian. Setiap tampil, setiap getaran tanah, setiap bisikan di bawah rumah, semuanya mengarah ke satu tujuan, menuntut jiwa Surya sendiri. Namun saat Surya hendak masuk ke rumah, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tanah di halaman bergetar, pelan, bukan getaran halus seperti sebelumnya, melainkan denyut yang teratur, seperti detak jantung raksasa di dalam tanah. Dari dalam rumah terdengar teriakan Widi.
disusul suara benda jatuh. Surya berlari masuk, napasnya tercekat. Ia melihat Widi berdiri di dapur dengan wajah pucat, menunjuk ke lantai. Di sana, dekat retakan yang dulu pernah muncul, kini terbentuk celah baru yang lebih besar. Dari celah itu keluar hawa panas yang sangat kuat. Rani berdiri tak jauh dari celah itu, memandang ke arah lubang dengan wajah kosong. Ketika Surya mendekat, Rani menatap ayahnya dengan mata yang tampak kehilangan cahaya. Dengan suara yang bukan suaranya sendiri, ia berkata, "Ayah telat. Dia sudah lapar." Surya memeluk Rani, gemetar. Ia tahu tanda itu. Ia tahu waktunya semakin dekat. Naga itu tidak hanya menagih tumbal dari pabrik tetapi dari rumah, dari keluarganya. Dan jika ia menolak, naga itu akan mengambil apapun yang ada di sekitarnya. Malam itu, Surya duduk sendirian di ruang tengah setelah semua tertidur. Ia memandang Rani yang akhirnya bisa terlelap di kamar. Widi yang tidur dengan mata sembab akibat menangis terlalu lama. Ia memandang tangannya sendiri yang gemetar hebat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tahu perjanjian itu akan berakhir hanya dengan satu cara, dan ia harus memilih membiarkan keluarganya menjadi korban atau menyerahkan dirinya sebagai tumbal terakhir. Hari-hari setelah Surya mengetahui kebenaran tentang Mbah Anggoro menjadi mimpi buruk yang tak ada hentinya. Ia hidup dalam tekanan yang tidak bisa ia bagikan kepada siapapun. Setiap kali menatap wajah Widi atau mendengar tawa kecil Rani, dadanya serasa diremas oleh rasa bersalah. Ia tahu waktu tumbal berikutnya semakin dekat, dan naga itu kini mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Pabrik tahu yang selama ini menjadi sumber kekayaan, kini berubah menjadi pusat ketakutan. Para pekerja mulai mengeluh tentang hal-hal aneh. Tungku meleleh lebih cepat, kayu bakar terbakar tanpa api, aroma amis menyengat muncul di tengah proses produksi. Bahkan ada 2 pekerja yang pingsan karena tiba-tiba merasakan hawa panas yang menusuk kulit meski tungku belum dinyalakan. Surya pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Namun dalam hatinya ia tahu, naga itu mulai gelisah. Ia lapar dan ia sedang menagih janjinya. Pada malam ketiga menjelang jatuh tempo tumbal, sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Pukul 2 dini hari, Surya terbangun karena dering telepon dari mandor pabrik. Suaranya panik, tersengal, seakan sedang berlari. "Pak Surya, pabriknya Pak, ada yang aneh." Lantainya retak, suara seperti hewan besar di bawah tanah. Surya langsung melompat dari tempat tidur. Ia tidak menunggu penjelasan kedua. Ia menyambar kunci motor dan melaju ke pabrik dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa ia ingat. Di belakangnya, Widi memanggil-manggil, namun Surya tak kembali. Sesampainya di pabrik, pemandangan yang ia lihat membuat perutnya mual. Para pekerja berkerumun di luar bangunan, sebagian pucat, sebagian lagi menangis ketakutan. Asap hitam mengepul dari sela-sela dinding pabrik. Bukan asap biasa, melainkan asap yang mengalir seperti kabut tebal, bergerak lambat seolah hidup. Surya nyaris terjatuh ketika melihat pintu pabrik bergerak sendiri, bergetar seperti ada sesuatu yang menghantamnya dari dalam. "Semua ke belakang!" teriak Surya. "Jangan ada yang masuk!" Namun suara lain lebih keras daripada perintahnya. Suara gemuruh panjang dari dalam pabrik, seperti tanah yang merintih, seperti tulang bumi yang retak. Disusul suara desisan raksasa yang hampir membuat semua orang menjerit. Tungku besar di sudut pabrik tiba-tiba memuntahkan semburan asap hitam pekat yang membubung ke langit. Bau amis bercampur belerang menyelimuti seluruh area. Para pekerja membelalakkan mata ketika melihat genangan putih dari produksi tahu mendadak berubah warna menjadi kehijauan, kental dan menggeliat seperti lumpur hidup. Surya sudah tahu, naga itu tidak sabar lagi. Ia berlari masuk ke dalam pabrik meski para pekerja menahannya. Begitu ia melangkah ke dalam, lantai di bawah kakinya bergetar hebat. Retakan memanjang muncul dari ujung ruangan, merayap ke arah tungku utama. Dinding, tanah liat yang selama ini kokoh mulai terkelupas sendiri, jatuh seperti kulit mati. Asap dari retakan itu mengeluarkan suara berderak pelan, seperti makhluk yang menggeram. Tiba-tiba tungku pabrik retak terbuka seperti mulut besar. Dari celah itu keluar uap panas yang disertai erangan panjang. Sesuatu bergerak di dalam kegelapan bayangan. Besar melingkar, sisik-sisik hitam berkilau di antara cahaya redup bara tungku. Surya mematung. Naga itu sedang mencoba naik ke permukaan. "Jangan keluar," bisik Surya. Meski ia tahu suara itu sia-sia. Desisan panjang terdengar,
jauh lebih keras dari sebelumnya. Tanah di bawah tungku amblas beberapa sentimeter. Dari retakan itu muncul sesuatu yang membuat Surya kehilangan kekuatan di lututnya. Mata kuning menyala yang menatap langsung ke arahnya. Mata itu tidak lagi samar atau tersembunyi seperti biasanya. Kini terlihat penuh, dekat, dan tidak sabar. Surya mundur beberapa langkah. Aku akan beri tumbal. Tunggu sedikit lagi. Namun naga itu tidak mau menunggu. Dari celah lantai 2, sisik besar muncul, diikuti dengan suara keras seperti pohon tumbang. Lantai pabrik terbelah lebih lebar, membentuk lubang menganga. Para pekerja di luar berteriak melihat bangunan bergerak seakan hendak runtuh. Naga itu melingkarkan sebagian. Tubuhnya keluar, membuat tanah bergetar kuat. Suara desisannya memekakkan telinga. Surya tahu, jika makhluk itu keluar sepenuhnya, bukan hanya pabrik yang akan hancur, seluruh desa bisa ikut runtuh. Ia mengangkat tangannya, entah untuk menenangkan atau memohon. Ia sendiri tidak tahu. Aku akan datang, aku akan beri tumbal terakhir. Jangan hancurkan semuanya. Namun mata naga itu justru menyempit, seolah mengatakan bahwa penantian sudah selesai, bahwa waktunya sudah habis. Tiba-tiba sebuah jeritan terdengar dari luar pabrik. Pak Surya, Rani hilang. Surya membeku, seluruh darahnya seakan berhenti mengalir. Ia berlari keluar pabrik secepat mungkin. Widi sedang menangis histeris, mengacungkan ponsel dengan layar bergetar. Sebuah pesan muncul di layar, tidak diketahui pengirimnya. Hari tumbalmu sudah habis, aku mengambil apa yang paling dekat darimu. Surya menjerit nama anaknya, suara yang pecah dan penuh ketakutan. Para pekerja menatap dengan ngeri, menyadari ada kekuatan besar yang bermain di luar batas manusia. Surya berteriak, memaki dirinya sendiri, memaki perjanjian yang telah ia buat. Namun semuanya sial-sial. Di dalam pabrik, suara gemuruh terdengar. Lagi, kali ini lebih dalam, lebih menakutkan. Naga itu mengeluarkan suara panjang yang mengguncang seluruh bangunan. Asap hitam menutup langit. Tanah di sekitar pabrik retak memanjang hingga ke halaman depan, dan Surya tahu, naga itu sedang memanggilnya, menuntutnya, menandai waktunya. Pabrik tahu yang dulu menjadi kebanggaan kini berubah menjadi amukan makhluk purba yang lapar dan marah. Kutukan itu tidak lagi tersembunyi. Kini ia mengamuk tanpa batas, dan Surya hanya punya satu pilihan yang tersisa, menyerahkan dirinya sebelum Rani benar-benar lenyap. Mendung pekat menggantung seperti kain hitam raksasa yang menutup bulan. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin, seolah alam sendiri menahan napas. Di halaman pabrik tahu yang kini kosong setelah evakuasi warga, Aditya berdiri dengan wajah penuh tekad. Ia memandang bangunan kusam yang selama bertahan-tahan menjadi ladang pesugihan keluarganya. Di balik dinding itulah semua terjadi ritual gelap. Tumbal setiap 2 bulan, dan nafas hangat naga Senduro yang selalu menuntut pembayaran. Malam itu, ia datang bukan untuk menyerahkan tumbal, bukan pula untuk bernegosiasi. Ia datang untuk mengakhiri segalanya, sekalipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Di belakangnya, Naya berdiri sambil menggenggam batu ular yang ia simpan sejak ritus pertama. Batu itu kembali bersinar, tapi cahaya yang keluar bukan merah menyala seperti biasanya, melainkan putih kebiruan, lembut namun berdenyut kuat, seolah menolak semua kegelapan. Naya menatap Aditya, matanya penuh rasa takut yang ia coba sembunyikan. Bang, kita masih bisa pergi, kita masih bisa cari cara lain, katanya lirih. Aditya menggeleng perlahan. Ini jalannya, Nah. Dari awal, perjanjian ini milik keluargaku, dan aku yang harus menyelesaikan. Mereka berdua mendongak ketika tanah bergetar. Pelan, lalu dari celah atap yang pecah, muncul kabut hitam pekat yang turun seperti tali hidup. Kabut itu menggulung, memutar, membentuk pusaran besar. Lalu sesuatu muncul dari dalamnya. Naga Senduro, tubuhnya menjulang, sisik hitam kehijauan berkilap seperti baja basah. 2 tanduk panjang melengkung tajam, mulutnya lebar meneteskan lendir hitam yang jika menyentuh tanah langsung menguap. Matanya merah menyala, namun kali ini tidak seperti sebelumnya. Ada amarah yang jauh lebih purba, jauh lebih besar. Seakan kecewa karena ritual dilanggar terlalu sering, dan tumbal terakhir tidak sampai. Aditya, suara itu bergema, membuat genteng pabrik bergetar. Kau datang tanpa tumbal, tanpa persembahan, tanpa rasa takut. Aditya menatap langsung ke mata besar itu.
Aku datang membawa akhir. Naga itu menggembungkan dada besarnya, lalu mendesis keras. Kau baik-baik menjaga pabrik ini selama tahun. Kau memberiku darah dan roh. Mengapa malam ini kau memutuskan berkhianat? Karena aku tidak mau lagi hidup dalam ketakutan, jawab Aditya dengan suara mantap. Karena keluarga kami tidak bisa terus menyerahkan manusia. Karena ini harus berhenti. Naga membuka rahangnya lebih lebar hingga terdengar bunyi retakan tulang. Berhenti. Suaranya jauh lebih keras. Tahukah kau apa artinya memutus perjanjian Leleluhayewermu? Kau menghapus kekayaanmu. Kau menghancurkan namamu. Kau membalikkan takdir yang sudah kau tetapkan sejak generasi pertama. Aditya tetap tegak, meski lututnya nyaris goyah. Naya maju setengah langkah, mengangkat batu ular yang kini terang benderang. Senduro, serunya, perjanjian ini dibuat tanpa restu korban-korbanmu. Kau menipu, kau menjerat, kau memberi ilusi kekayaan sebagai balasan darah manusia. Semua yang terikat oleh tipu daya akan putus pada malam ini. Cahaya dari batu itu memancar lebih kuat, dan naga Senduro menderu keras, mundur sedikit seakan silau. Batu itu, siapa yang memberimu? Teriaknya, marah bercampur panik. Naya tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata dan memegang batu itu dengan kuat. Saat itulah tanah mulai pecah. Dari bawah pabrik, suara-suara seperti ribuan bisikan muncul. Bukan suara naga, melainkan suara para korban lelaki pekerja pabrik, wanita yang hilang 2 bulan lalu. Para warga yang dijadikan tumbal generasi sebelumnya, arwah mereka terjerat di bawah tanah pabrik, dan cahaya dari batu itu menyingkap jeratan tersebut. Aditya menunduk. Di antara suara itu, ia mendengar tangis seseorang. Tangis yang ia kenal. Itu ibu, gumamnya lirih. Naga Senduro terlompat, maju, wajahnya mendekat ke Aditya. Jangan dengarkan mereka, mereka sudah menjadi bagianku. Tidak, Aditya berteriak. Untuk pertama kalinya tidak gentar. Mulai malam ini, tidak ada yang menjadi milikmu lagi. Ia merebut batu itu dari tangan Naya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Cahaya biru putih itu lonjakannya semakin kuat, memecah bayangan naga seperti kain sobek. Senduro meraung, suaranya mengguncang langit. Kau tidak mengerti, batu itu hanya bisa digunakan sekali. Sekali memutus perjanjian, 1 nyawa harus menjadi pengganti. Aditya terdiam, matanya melebar. Lalu ia tersenyum kecil. Bukan sedih, bukan takut, tapi pasrah yang penuh kasih. Ia tahu siapa yang dimaksud, dirinya. Naya berlari, meraih lengannya. Bang, jangan, ada cara lain. Aditya menatapnya lembut. Kalau bukan aku, nanti siapa lagi? Kau, tapi pekerja lain, lebih baik aku yang menyudahi semua. Sebelum Naya bisa menahan, Aditya menghantamkan batu itu ke lantai pabrik. Cahaya memancar dari celah retakan, naik ke atas membentuk lingkaran raksasa yang mengepung tubuh naga Senduro. Naga itu berputar, menjerit. Sisiknya rontok satu persatu. Adit, ya, kau belum mengerti. Aku adalah sumber kedudukanmu. TANPAAKU. Kau tidak punya apa-apa. Aditya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau itu harganya, aku rela. Suara ledakan cahaya terjadi. Pabrik tahu yang telah berdiri hampir 2 generasi itu runtuh dari dalam, seperti dinding rapuh yang kehilangan penopang. Naya terhempas keluar bangunan, terguling di tanah, memanggil Aditya dengan suara pecah. Ketika debu turun, yang tersisa hanyalah halaman kosong dan kawah kecil berasap. Tidak ada naga, tidak ada pabrik, tidak ada jejak darah maupun ritual. Semuanya hilang, bersih. Hanya satu hal yang tertinggal. Batu ular yang kini retak, mati, tidak berkilau lagi. Naya memungutnya sambil menangis. Ia memanggil-manggil Aditya, tetapi udara sepi. Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, dari dalam angin malam, terdengar bisikan lembut. Bukan raungan naga, bukan suara arwah, tapi suara seseorang yang sangat ia kenal. Terima kasih Naya, sudah menjaga semuanya. Lalu angin kembali tenang. Pagi harinya, warga mendatangi lokasi. Mereka terkejut melihat pabrik tahu yang selama bertahan-tahan menjadi sumber rezeki. Sekaligus ketakutan itu lenyap. Yang tersisa hanya tanah hangus berbentuk lingkaran besar. Tapi anehnya, udara di sana terasa jauh lebih ringan. Tak ada lagi aura gelap yang membekap desa. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi hilangnya orang setiap
2 bulan sekali. Segala perjanjian telah putus. Semua arwah telah bebas. Di antara puing-puing tak berbentuk itu, Naya berdiri sambil menggenggam batu retak yang kini jadi satu-satunya peninggalan peristiwa semalam. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam saku. Pengorbananmu tidak sia-sia, Bang, bisiknya. Hari itu menjadi penanda akhir dari kisah kelam pesugihan pabrik tahu, dan juga menjadi penanda awal bagi para warga untuk hidup tanpa bayang-bayang. Naga yang haus tumbal. Namun cerita tentang Aditya, lelaki terakhir yang memutus perjanjian, akan terus hidup. Menjadi legenda, menjadi peringatan, menjadi bisikan. Di antara orang-orang yang percaya bahwa di balik pekerjaan yang tampak sederhana, terkadang tersembunyi harga yang sangat mahal. Dan setiap 2 bulan sekali, ketika angin bertiup sedikit lebih dingin dari biasanya, orang-orang desa Cikandir percaya mereka mendengar suara samar dari kejauhan, suara seseorang yang menjaga dari balik dunia lain, memastikan perjanjian itu tak pernah muncul lagi.